Ini dia solusi dan juga resiko telat bayar dan juga gagal bayar di aplikasi Kredivo terbaru di tahun 2024 ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada hutang di Kredivo, lagi punya tanggungan tagihan pembayaran di Kredivo, mungkin teman-teman akan merasa cemas dan juga bingung. Kira-kira resiko dan dampaknya apa aja sih? Apakah akan berdampak yang menakutkan? Dan juga kira-kira kapan sih DC lapangan Kredivo itu akan datang menagih ke rumah kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, dan segera diberikan petunjuk, rezeki, dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa segera membayar dan melunasi semua tagihan hutang di Kredivonya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi kita ngomong soal Kredivo itu salah satu paylater yang cukup gede ya. Dan bahkan nasabahnya itu juga banyak banget. Serta DC lapangan juga terkenal ada di mana-mana. Bahkan hampir seluruh kota di Indonesia. Dan paling rajin lah ya istilahnya itu dibandingkan DC-DC pinjol atau paylater pada umumnya. Nah, kapan sih DC lapangan Kredivo bakal datang ke rumah? Paling cepat setahu saya 2 minggu. Ya, itu sudah ada DC yang datang menagih ke rumah. Tapi tidak semua. Ya, tergantung daerah, tergantung nominal. Karena ya sebanyak apapun DC, pasti juga terbatas lah ya menghadapi nasabah yang gagal bayar yang banyak juga. Jadi pasti ada skala prioritas. Nah, tergantung kalian masuk ke dalam prioritas untuk mereka datengin atau tidak. Nggak usah ngomongin soal DC lapangan dulu yang akan datang deh, karena anggap aja DC lapangan pasti akan datang. Ya, kita harusnya membahas masalah bagaimana sih cara menyikapi kita, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah. Ya, itu yang paling penting. Yang pertama adalah teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu panik dulu deh. Pikiran kalian harus teman-teman ubah bahwa DC itu nggak bisa ngapa-ngapain kok. DC itu nggak begitu menakutkan kok. Nah, itu harus teman-teman ubah mindsetnya di sana. Ya, nah selanjutnya teman-teman juga harus belajar ya. Teman-teman juga harus belajar apa sih hukum-hukum yang berlaku, kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman harus pelajari semuanya. Banyak kok, baca aja surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu juga lengkap. Googling aja surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu udah paling atas bentuknya PDF, teman-teman bisa download dan baca. Ya, nah selanjutnya teman-teman pastikan bahwa DC datang itu harus membawa surat-surat dan dokumen yang lengkap. Baik itu surat penagihan, surat kuasa penagihan, surat penugasan, identitas dari DC-nya, sertifikasi dari DC-nya, ID card-nya, dan lain sebagainya. Ya, karena kita harus memastikan bahwa DC tersebut adalah DC resmi yang datang menagih ke kalian. Karena percuma kita tanggepin kalau ternyata itu DC palsu, bener nggak? Ternyata itu oknum yang mau menipu kalian. Ngapain kita tanggepin, ya? Nah, itu semuanya teman-teman harus tahu bahwa DC itu nggak boleh menyita barang, nggak boleh memaksa masuk menerobos rumah, nggak boleh ada kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik, itu nggak boleh semua. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, sebenarnya DC itu cuma orang yang datang yang ngingatin kita buat bayar. Bukan orang yang mau mengambil harta benda berharga kita untuk sebagai pembayaran, enggak. Mereka datang untuk ya biasalah, untuk efek kejut, untuk efek membuat orang-orang takut gitu ya. Itu yang mereka lakukan sebenarnya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin gak usah takut, lawan mereka dengan kesabaran teman-teman, keikhlasan teman-teman. Pasrah aja mereka mau ngapain, mereka mau ngancem apapun, asal sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Harusnya mereka pusing banget buat ngadepin kalian ya. Kenapa? Karena kalian tidak takut, kalian diancam A, B, C dan nggak bergeming gitu, nggak takut gitu. Karena kalian juga punya ilmunya, punya wawasannya, jadi insya Allah bakal aman. Nah, soal denda bagaimana? Soal denda dan slik OJK udah pasti. Denda itu juga udah pasti ya. Itu udah memang nggak apa-apa di OJK. Tapi denda pun juga ada aturannya. Maksimal 100% dari nilai hutang pokok. Jadi nggak akan bisa sampai 10 kali lipat hutang kalian akan terus bertumbuh. Pasti suatu saat hutang teman-teman pasti akan ada masa maksimal. Dan di titik itu hutangnya akan berhenti dan stop. Nah ya. Jadi itu yang mungkin teman-teman harus pahami dan teman-teman harus ketahui. Oke? Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.